Terima kasih kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB beserta jajaran. Kami, warga besar Partai Demokrat, juga menyambut baik kehadiran Gus Muhaimin untuk kesekian kalinya di Pendopo Cikias ini. Dan tadi kami juga berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya tentang isu-isu kebangsaan, isu-isu rakyat yang insya Allah baik PKB maupun Demokrat berupaya untuk terus membangun komunikasi, silaturahim, dan juga solusi-solusi bersama. Ya, rasanya Mas Anam kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Ini menarik tentang Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Saya berulang kali mengatakan bahwa ketika melihat sosok Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Muhaimin, seolah-olah Gerindra kurang serius mengangkat Pak Muhaimin ini karena Caimin ini. Karena apa? Karena mungkin ada keterbatasan presidensial threshold 20%, ya Bapak Muhaimin diterima begitu kan. Dan bahkan ada berita yang menarik hari ini bahwa PKB berpeluang dukung Anies pengamat karena Prabowo nggak serius jadikan Caimin Cawapres. Yang baik, Demokrat dan PKB merupakan parpol yang memiliki hubungan historis yang baik dan memiliki banyak kesamaan pandangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 7 bulan lagi kita akan memasuki masa kampanye pemilu 2024. Perlu komitmen bersama untuk menghindari gesekan antar anak bangsa dan polarisasi. Terjadi gabungan partai Nasdem, PKB, Demokrat, dan PKS, Golkar, PAN, dan P3, PDP, dan Gerindra. Cocok ya Bung? Ini banyak sekali men-tweet mereka begitu kan. Kita tunggu dari PKB semuanya. Daripada Caimin jadi osongan kesana kemari ini. Kalau Legowo majukan kader untuk ditawarkan ke Anies, ada Khofifah yang bisa head to head dan merebut suara perempuan juga suara warga NU untuk kemaslahatan bersama, biar tidak ada lagi sekat di antara umat Islam. Sering saya mengatakan di konten saya sebelumnya bahwa Anies Baswedan kalau memang Legowo dari partai-partai Demokrat, entah dari PKB, entah dari apapun, yang bisa mengusung Anies Baswedan dengan Bu Khofifah, pasti di Jawa Timur akan menang dan mengalami peningkatan luar biasa terhadap dukungan Bu Khofifah begitu. Karena jalan satu-satunya Anies itu lemah di 2 daerah. Pertama di Jawa Tengah dan yang kedua di Jawa Timur. Ini sangat lemah sekali begitu. Nah, untuk mengurangi rasa ini maka harus wakilnya entah dari Bu Khofifah, entah dari yang mana, yang penting partai itu Legowo menerima itu begitu. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Akhirnya hantu dan bunglon kelihatan juga, asal nggak minta jatah wapres dan menteri saja nantinya tak ikut aturan koalisi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak melupakan dirinya jika koalisi Demokrat menang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Caimin sapaan akrabnya saat melakukan pertemuan dengan AHY dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikes, Bogor, Jawa Barat. Kalau nanti Mas AHY menang, saya teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas, canda Caimin disambut tawa pengurus DPP Demokrat dan PKB. Meski begitu, dirinya akan terlebih dulu mengajak AHY merapat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Rakyat, gagasan PKB dan Gerindra. Saya itu punya tujuan mempengaruhi partai-partai demi memperbesar koalisi, termasuk mempengaruhi Mas AHY, sambungnya. Namun upaya itu diakui Caimin sia-sia, sebab AHY tidak punya niatan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan bentukan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ternyata imannya Mas AHY kuat. Akhirnya saya harus hati-hati ngomongnya, sambung Menteri Ketenagakerjaan di era pemerintahan SBY Yusuf Kala itu. Dia berharap setelah pertemuan ini godaan dirinya kepada AHY untuk bekerja sama di Pilpres 2024 bisa dipertimbangkan. Saya belum bisa melamar Mas AHY, imannya masih kuat.
Kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini iman Mas AHY goyah, imbuh Imin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak melupakan dirinya jika koalisi Demokrat menang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Caimin sapaan akrabnya saat melakukan pertemuan dengan AHY dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikes, Bogor, Jawa Barat. Kalau nanti Mas AHY menang, saya teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas, canda Caimin disambut tawa pengurus DPP Demokrat dan PKB. Meski begitu, dirinya akan terlebih dulu mengajak AHY merapat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Rakyat, gagasan PKB dan Gerindra. Saya itu punya tujuan mempengaruhi partai-partai demi memperbesar koalisi, termasuk mempengaruhi Mas AHY, sambungnya. Namun upaya itu diakui Caimin sia-sia, sebab AHY tidak punya niatan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan bentukan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ternyata imannya Mas AHY kuat, akhirnya saya harus hati-hati ngomongnya, sambung Menteri Ketenagakerjaan di era pemerintahan SBY Yusuf Kala itu. Dia berharap setelah pertemuan ini godaan dirinya kepada AHY untuk bekerja sama di Pilpres 2024 bisa dipertimbangkan. Saya belum bisa melamar Mas AHY, imannya masih kuat. Kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini iman Mas AHY goyah, imbuh Imin.